Halo, selamat siang rekan-rekan media. Selamat datang di acara press briefing Hari UMKM Nasional yang jatuh pada hari ini 12 Agustus 2021. Senang sekali dapat bertemu secara virtual dengan rekan-rekan media semua pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang program pelatihan dari Grow with Google, dilanjutkan dengan mendengarkan pengalaman dari peserta program Dukung UMKM Indonesia Timur, dan kita juga akan mendengarkan pemaparan tentang Grow with Google Impact Research. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab bersama ketiga pelaku UMKM yang tadi telah berbagi pengalaman, dan juga sesi tanya jawab bersama pembicara kita pada hari ini. Sebelum acara dimulai, mohon menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Nanti jika teman-teman media memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama media, pertanyaannya diajukan ke siapa, dan pertanyaannya. Atau bisa juga klik raise hand, nanti kami akan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Acara hari ini akan dimoderatori oleh Jason Teja Sukmana, Head of Corporate Communication Google Indonesia. Jason, kami persilahkan. Thank you, Mariza, dan selamat siang teman-teman media semuanya. Semoga sehat semuanya selama periode yang keberapa dari PPKM ini. Saya sudah lupa, tapi semoga kalian sehat semua di rumah. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang beberapa program keterampilan yang kami memiliki sebagai bagian dari program Grow with Google, yaitu Gapura Digital dan Women Well, yang mudah-mudahan sudah tidak asing lagi ya. Gapura merupakan program pelatihan untuk mendukung UMKM Indonesia dalam memajukan bisnis dengan digital. Sebelum pandemi, kami melaksanakan program ini secara langsung di akhir minggu, namun sejak tahun lalu kami mengadakannya secara online. Jadi awalnya ada di 6 kota, lalu di 12 kota, kemudian 19 kota, sekarang di mana-mana karena sudah online. Baik hasilnya, kami telah melatih lebih dari yang kami perkirakan. Tahun ini saja kami telah melatih lebih dari 230.000 pelaku UMKM, di mana lebih dari 77.000 diantaranya merupakan perempuan. Hebat ya, hampir sepertiga ya. Kami juga memiliki program Women Will yang membantu pelaku UMKM perempuan untuk memanfaatkan teknologi untuk membangun keterampilan, mendapatkan inspirasi, dan membangun relasi. Kedua program ini dapat diikuti secara gratis oleh para pelaku UMKM. Dalam menyelenggarakan pelatihan digital, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah. Program yang baru saja berakhir adalah Dukung UMKM Indonesia Timur yang merupakan inisiasi Grow with Google bersama Kementerian Perdagangan. Nah, pada program ini pelatihan diberikan kepada dua kelompok UMKM, yaitu umum dan ekspor. Kami dengan senang hati mengumumkan sebanyak 581 pelaku UMKM telah mengikuti pelatihan ini di Indonesia Timur. Selama 3 bulan, para pelaku UMKM mengikuti kelas inkubasi, program mentoring, dan kami pun memantau perkembangan pelaku UMKM. Kolaborasi lain juga telah kami lakukan, di antaranya kolaborasi dengan Kemkominfo untuk mengadakan program Digital Entrepreneurship Academy, kolaborasi dengan Kemenparekraf untuk memberikan pelatihan bagi UMKM pariwisata melalui program Gapura Digital untuk Wonderful Indonesia, dan berkolaborasi bersama Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelatihan digital bagi pelaku UMKM yang berpotensi menjangkau pasar luar negeri. Nah, selain itu kami juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Mavindo, Danone, Gojek, Frisian Flag, Samsung, dan banyak lainnya yang sudah bisa lihat di slide ini. Kesuksesan para pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan ini tentu menjadi cerita yang membanggakan bagi kita semua. Inilah yang sering kami bagikan kepada rekan-rekan media dan juga di blog Google Indonesia. Selama 6 tahun terakhir, kami telah membagikan cerita dari 83 pelaku UMKM di blog kami dan telah belajar banyak hal dari mereka tentang makna sebagai wirausahawan
Dan itu bisa dilihat di indonesia.googleblog.com, dan di sini contoh hanya beberapa, ada 9 yang ada profil di Indonesia Blog kalau lagi cari bahan atau cari inspirasi. Kami telah memberikan pelatihan digital kepada UMKM sejak tahun 2015 dan berkomitmen untuk dapat melatih 2 juta UMKM hingga akhir tahun ini. Nah, hari ini kami dengan bangga melaporkan bahwa kami telah melampaui target tersebut. Sejak 2015 hingga 31 Juli tahun ini, kami telah melatih lebih dari 2 juta UMKM, di mana lebih dari 614.000 diantaranya adalah perempuan. Nah, sekarang mari kita dengarkan pengalaman dari 3 pelaku UMKM dari NTT, Lombok, dan Manado, yaitu dari Ibu Rensi, Ibu Novia, dan Bapak Erwin. Halo, nama saya Rensina. Saya dari Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya memiliki usaha di bidang tenun ikat Pulau Timur, khusus untuk Pulau Timur, yang saya dapatkan dari penenun-penenun kami yang menenun atau bekerja di kampung mereka masing-masing. Jadi pekerjaan menenun ini akan membantu mereka tidak meninggalkan kampung untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pandemi memberikan dampak pada bisnis saya yang cukup signifikan. Yang jelas penurunan omset, dan saya rasa itu bukan saya sendiri yang mengalami. Itu adalah kita sebagai pengusaha wajar kalau itu terjadi, ya. Yang paling terasa karena banyak yang ambil kain dari saya itu merupakan butik ataupun produsen produk turunan seperti tas, pakaian, dan produk-produk yang lain yang mereka juga memerlukan pembeli, mereka juga memiliki usaha. Di saat usaha mereka terdampak, maka pesanan mereka terhadap kain-kain tenun kami juga jelas menurun. Dan untuk retail, untuk orang-orang yang membeli untuk memakainya sendiri itu juga berkurang banyak karena memang daya beli masyarakat yang saat ini sedang menurun. Dengan adanya program dari dukung UMKM Indonesia Timur, saya dibantu juga untuk lebih memaksimalkan memasarkan produk-produk saya melalui jalan yang digital. Salah satunya melalui Google My Business, juga media sosial, bagaimana untuk menggunakan AdSense dan hal-hal yang lainnya. Ini sangat membantu saya rasakan sangat berdampak dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Saya juga diajar untuk memaksimalkan apa yang sudah disediakan oleh Google yang banyak digunakan orang, bagaimana produk kita itu untuk gampang dicari, misalnya dengan Google My Business itu toko saya lebih banyak dicari orang, lebih gampang untuk dicari, lebih gampang untuk orang datang, terutama orang lokal yang di sekitar sini, untuk mencari tahu apa saja yang dijual di toko saya. Program dukung UMKM Indonesia Timur yang baru-baru saya ikuti membantu saya dalam memaksimalkan Google Tools. Salah satunya Google My Business yang saat ini membuat toko saya lebih mudah untuk dicari, karena saya juga sedang memaksimalkan menjaring customer lokal di saat di luar NTT sekarang sedang sepi, namun di customer lokal sedang ada peningkatan. Dan itu saya menggunakan Google Map dan Google My Business untuk membuat mereka mengenal toko saya. Dan memang dari sejak minggu pertama saya membuat akun Google My Business,
banyak orang yang mencari, saya lihat dari insight ada banyak orang yang mencari mengenai galeri alat pot, dan itu berdampak dengan datangnya orang-orang customer baru yang datang ke galeri alat pot, ke toko offline galeri alat pot. Nama saya Novia Paramita. Nama usaha saya Kami Handicraft, berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Usaha saya ini bergerak di bidang kerajinan tangan atau kuliah, dan kerajinan ini ditujukan sebagai hadiah atau souvenir. Beberapa produk yang kami hasilkan seperti buket bunga, dan buket bunga ini kami buat dari kertas atau paper flower, kemudian yang lainnya ada gift frame, dan ada beberapa hampers untuk baby born, untuk wedding, dan juga untuk keperluan lainnya. Dampak pandemi untuk usaha saya itu sangat berat bagi saya, terutama pada saat awal-awal tahun pertama pandemi ini datang, karena UMKM lain atau siapapun tidak akan ada persiapan untuk menghadapi pandemi ini. Karena ini adalah hal yang baru, hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan bagi setiap orang. Pada saat itu omset saya menurun drastis, bahkan bisa dibilang tidak ada pemasukan sama sekali, sedangkan saya tetap harus bertanggung jawab terhadap karyawan saya, tetap harus memberikan gaji kepada mereka. Kemudian saya juga merasa sangat bingung karena saya harus tetap melanjutkan usaha ini, tapi seperti tidak ada jalan untuk mencapai market saya sebelumnya, karena mereka saat itu sedang menahan uangnya hanya untuk kebutuhan pokok, hanya untuk kebutuhan darurat, bukan untuk hura-hura, bukan untuk berbagi dengan saudara, dengan teman, dengan pasangannya, dan lain-lain. Selama saya menjalani usaha di Kami Handicraft ini. Program yang saya pelajari pada saat dukung UMKM Indonesia Timur itu ada banyak hal yang memang sangat bermanfaat untuk kami para UMKM, seperti bagaimana cara melakukan pemasaran secara digital untuk mengikuti perkembangan era saat ini, kemudian bagaimana untuk memanfaatkan fitur-fitur pemasaran yang bisa kita gunakan secara gratis. Pelajaran yang diberikan selama program dukung UMKM Indonesia Timur ini sangat membantu saya dalam melanjutkan usaha, terutama di masa pandemi. Karena pada masa pandemi orang-orang lebih cenderung berada di dunia maya atau di internet, sehingga pelajaran yang saya dapat pada saat itu sangat saya aplikasikan di usaha saya, terutama dalam hal berubah mengoptimalkan fitur-fitur yang ada, seperti saya berusaha untuk mengoptimalkan di posting, menggunakan foto-foto yang menarik, kemudian mengundang para customer yang sudah membeli untuk membantu memberikan review. Jadi dari review itu saya mendapatkan kepercayaan lebih dari calon customer yang baru berkunjung ke toko online saya. Kemudian saya juga belajar bagaimana menggunakan Google Ads, karena pada era sekarang orang-orang ketika memerlukan hadiah atau mencari barang apapun, mereka akan lebih cenderung mencarinya di internet terlebih dahulu. Jadi ketika orang mencari produk yang sejenis dengan produk saya, itu saya bisa belajar bagaimana caranya supaya produk saya yang tampil lebih awal. Dan itu amat sangat membantu, karena pada masa pandemi ini saya juga belajar bagaimana mengarahkan strategi untuk melakukan pemasaran. Jadi pemasarannya bukan lagi untuk memberikan orang ini loh hadiah, tapi lebih kepada bagaimana masuk ke alam bawah sadar mereka, bahwa mereka perlu untuk melakukan silaturahmi, tapi karena masa pandemi mereka tidak bisa datang langsung ke rumah kerabat atau keluarganya. Dan itu saya dapat pada saat melakukan mentoring dengan coach yang ada pada saat sesi mentoring dukung UMKM Indonesia Timur,
Dan di situ kita juga sharing-sharing dari UKM-UKM yang lain, masalah yang mereka alami seperti apa, dan itu bisa kita ambil pelajarannya untuk kita terapkan dalam usaha kita masing-masing. Oke, nama saya Erwin Sadat, saya co-founder dari Malay Kitchen berasal dari Sulawesi Utara, Manado. Produk kami yaitu sambal dan abon. Sambal dan abon yang berasal dari ikan khas yang berada di Sulawesi Utara. Karena kami awalnya jualan online, kami merasa tidak berpengaruh karena penjualan kami di luar daerah, karena kami menjual melalui marketplace, di mana pembeli kami itu rata-rata hampir semua itu di seluruh Indonesia. Tetapi secara negatif, kami itu turun wisatawan yang datang ke Manado. Mereka biasa berbelanja atau membeli produk kami mengalami penurunan. Program dukung UKM Indonesia Timur itu sangat bermanfaat bagi kami. Pertama, kami bisa upgrade diri, istilahnya dalam ilmu kami boleh bisa belajar, kami bisa mendapatkan pengalaman dari mentor-mentor, di mana pengalaman itu, ilmu itu kami bisa terapkan dalam usaha kami. Apalagi kami sebagai UKM yang istilahnya Indonesia Timur itu akses terhadap pembelajaran, akses terhadap teknologi itu sangat kurang istilahnya. Program yang kami dapatkan ini sangat membantu dalam proses bisnis kami, baik secara digital yang kami terapkan maupun yang kami akan terapkan ke depan. Contohnya yaitu tadi yang kami ingin ekspor, kami mendapatkan ilmu dalam kami membuat suatu sertifikat atau suatu legalitas dalam berekspor, termasuk juga bagaimana kami meriset pasar ekspor, bagaimana setiap negara itu mempunyai ketentuan, bagaimana diaspora yang ada di luar negeri itu kami bisa tahu sesuai dengan mentor yang memang sudah punya pengalaman sangat baik, sehingga kami mempunyai ilmu yang bisa kami terapkan dalam bisnis dan usaha kami. Terima kasih Ibu Rensi, Bu Novia, Bapak dan Pak Erwin, itu sangat inspiratif. Terima kasih untuk berbagi pengalaman, dan semoga dalam waktu tidak terlalu lama udah bisa kunjungi toko kalian, karena saya penggemar berat sambal roa dan tenun-tenun, jadi dan Indonesia Timur. Jadi semoga dalam waktu dekat udah bisa ke sana. Terima kasih sekali, dan setelah sesi yang berikutnya akan ada sesi tanya jawab apabila ada yang mau nanya pertanyaan langsung sama 3 pelaku UMKM hebat ini. Kami tahu tahun lalu merupakan tahun yang sangat sulit, sehingga kami memutuskan melakukan beberapa penelitian untuk mencari tahu bagaimana program kami dapat lebih membantu. Kami ingin belajar lebih banyak tentang apa yang perlu kami tingkatkan, dan juga untuk mengetahui di mana kami dapat memberi dampak. Untuk mendengarkan lebih lanjut tentang penelitian ini, saya akan menyerahkannya kepada Dora Songko, rekan saya dari tim marketing. Silakan Dora. Halo semuanya, selamat siang. Thank you Jason. Sebagai anak timur, saya senang banget juga dengarnya. Saya ini Babon, teman-teman, Bali, Ambon. Jadi benar-benar dari timur Indonesia. Senang banget dengarnya. Terima kasih untuk sharingnya. Dan hari ini, seperti yang Jason bilang, saya mungkin kenalan dulu kali ya, Dora Songko. Saya Product Marketing Manager di Google. Saya di sini membantu memimpin program Grow with Google di Indonesia. Nah, video yang kita saksikan tadi itu sebenarnya adalah salah satu alasan rekan-rekan sekalian kenapa sebenarnya Grow with Google ada. Karena kami benar-benar percaya bahwa orang Indonesia itu semangat belajarnya tinggi banget, gitu ya. Bukan hanya semangat belajar,
tapi kita benar-benar melihat di masa-masa saat ini semangat juangnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kami dari Google memang ingin selalu memberikan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, akses ke beberapa alat-alat yang kami punya, juga informasi dari Google agar baik teman-teman dari UMKM atau pelajar, guru dan siapa aja bisa benar-benar bangkit dan maju sama-sama, terutama di saat-saat seperti ini. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset kami yang kami lakukan bersama Kantar. Yang tadi Jason sudah sebutkan tujuannya memang lebih memahami bagaimana sih program Go with Google ini membantu para UMKM yang mengikuti pelatihan kami. Terus kita juga pengen tahu sebenarnya tujuan mereka kalau mengikuti pelatihan itu apa, gimana hasilnya, terutama di masa saat ini. Nah, hasil riset ini juga pastinya akan menjadi bahan evaluasi dari kami untuk kedepannya membuat program yang lebih baik lagi. If you can go to the next slide, boleh next slide, ya. Nah, mungkin aku detailin dulu ya. Survei ini dilakukan oleh pihak ketiga, sekali lagi yaitu Kantar, dilakukan dari bulan April sampai Juni 2021, jadi benar-benar fresh from the oven. Nah, ini hasilnya juga luar biasa sekali, benar-benar baru, dengan responden yang cukup banyak, sebanyak 1.571 orang, dan survei ini dilakukan kurang lebih 5 bulan setelah UMKM ini dilatih di dalam program Go with Google seperti Gapura Digital dan Womanwheel. Boleh next slide. Kita mau masuk ke data yang lebih spesifik nih, tentang size dari UMKM yang ikut pelatihan dari Go with Google. Memang paling banyak kita lihat adalah usaha sangat kecil, mikro dan kecil gitu ya, yang beroperasi sekitar 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, dan revenue-nya memang kurang dari 50 juta per tahun. Jadi paling banyak memang yang sangat kecil yang mengikuti kelas kami. Next slide. Dan bisnisnya biasanya bergerak di bidang apa sih? Ini juga yang ingin kami tahu, karena begitu kami merubah model belajar kami yang tadinya offline terus ke online, kita pengen tahu juga nih ada perubahan nggak, dan ketika pandemi ini berlangsung juga ada perubahan nggak sih gitu ya. Jadi bergeraknya banyak di bidang makanan, retail dan kerajinan tangan. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang tidak banyak berubah, hanya tahun sebelumnya kita bisa lihat bahwa usaha seperti service dan fashion tuh ada di peringkat 3 gitu. Tapi sekarang lebih ke makanan, retail dan juga kerajinan tangan. Nah, tadi bisa dilihat juga nih dari testimonial video tadi ya, memang para UMKM ini bergerak di bidang makanan dan juga kerajinan tangan gitu. Nah, hipotesanya kami adalah sebenarnya usaha ini memang yang semenjak pandemi melanda dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bertransformasi gitu, dan menyesuaikan usahanya dengan keadaan di mana yang tadi dibilang gitu ya, disinggung bahwa konsumen tuh udah nggak bisa datang langsung ke gerai mereka, jadi mereka membuka usahanya harus di online gitu, dan ingin belajar bagaimana sih mempertahankan usaha mereka. Tuh. Next slide-nya adalah kita mau ngomongin lokasinya. Ya, lokasinya ada di mana? Memang kita bisa lihat bahwa lebih banyak yang mengikuti kelas kami ini dari Pulau Jawa. Ada sekitar 6 dari 10 yang mengikuti program kami dari Jawa, namun kita juga melihat bahwa peserta-peserta dari area lain seperti NTT dan NTB juga ada gitu ya. Karena tadi Jason juga udah nyinggung nih, dan saya juga tadi udah sempat bilang bahwa ada sedikit perubahan dari model kelas kami. Jadi yang tadinya offline langsung masuk ke online melalui YouTube live stream, dan dengan demikian kita bisa benar-benar menjangkau pemilik UMKM dari seluruh Indonesia. Itu yang makanya kita bisa lihat juga datanya di sini. Baik, tadi data-data sedikit detail mengenai siapa yang kami riset. Untuk itu kita mau masuk langsung ke risetnya nih. Boleh go to the next slide. Ya, thank you. Nah, seperti yang kita semua pasti tahu, rekan-rekan di sini juga pasti tahu bahwa UMKM di saat ini memang sangat terdampak berat ya terhadap dengan adanya pandemi ini gitu. Nah, dari data yang kita punya memang sekitar 50% bahkan terpaksa harus menutup usaha mereka. Kita tahu bersama juga teman-teman, UMKM ini adalah pilar pentingnya ekonomi Indonesia, sehingga betapa pandemi ini memberikan tekanan gitu ya kepada mereka dan juga kepada perekonomian bangsa. Sehingga memang kita lihat di sebelah kanan ada respon-respon pemerintah ya, yang bergerak cepat gitu ya untuk merespon hal ini, membuat banyak stimulus, bantuan uang, pelatihan, dan begitu juga yang kami lakukan teman-teman gitu ya. Kami nggak tinggal diam,
memang Google sebelumnya sudah punya pelatihan, tapi kita benar-benar menyesuaikan modul yang kita punya, kelas yang kita punya sesuai dengan kebutuhan UMKM saat ini untuk mereka tetap bertahan dan bahkan mungkin bisa mengembangkan usahanya gitu. Nah, sebenarnya hal ini kita kira lihat dari impact survey atau riset yang kita lakukan bahwa if you go to the next slide, alasan UMKM itu sebenarnya apa sih untuk mengikuti pelatihan dari Grow with Google. Nah, kita lihat 58% dari mereka ingin ikut itu untuk menjaga supaya usahanya tetap bisa berjalan. Kemudian 56% dari mereka ingin membuat bisnis mereka hadir secara online. Karena memang kita tahu juga ya, teman-teman, presentasi UMKM yang go online itu masih sangat kecil gitu ya. Tapi dengan adanya transformasi digital yang harus dilakukan mereka ini, memang mereka mengikuti kelas untuk bagaimana hadir secara online. Dan 55% dari mereka mau ikutan untuk membantu mengelola bisnis mereka yang sudah ada dengan lebih baik. Kenapa? Karena memang di masa-masa pandemi saat ini UMKM pun harus berubah nih, bukan cuma kita nih yang work from home gitu ya, tapi juga UMKM yang akhirnya gimana sih bisa menjalankan bisnisnya berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan melalui online. Itulah mengapa mereka mau ikutan juga kelas kita. Dan kita juga melihat angka yang sangat baik nih ketika kita menanyakan sebenarnya hasilnya gimana sih, ikutan kelas tuh kayak apa sih. Di next slide kita bisa lihat bahwa angka yang luar biasa banget, hampir semua UMKM yang mengikuti pelatihan dan program kami ya 96% mengatakan alat dari Google membantu mereka untuk melalui tantangan pandemi saat ini. Ini benar-benar membuat kita terinspirasi lah ya, bahwa apa yang dilakukan memang membantu mereka gitu. Dan 82% dari mereka akhirnya membuat atau memperbaharui kehadiran online mereka. Mungkin waktu dulu ada punya gitu ya, tapi ya udah ada aja, nggak di manage gitu. Tapi sekarang setelah kelas mereka benar-benar yakin bahwa memang penting, karena memang kita konsumen juga mencarinya, pasti mencari bisnis-bisnis yang update gitu kan. Nah, setengah dari mereka bahkan menggunakan Google Business School. Mungkin teman-teman juga udah tahu ini platform gratisnya Google yang saat ini kita perbaharui namanya menjadi profil bisnis. Nanti mungkin bisa dilihat linknya juga sudah kita berikan di press release. Yang memang benar-benar digunakan oleh setengah dari mereka yang ikutan kelas kami. Gitu. Jadi kami melihat dari riset ini bahwa memang pelatihan Google ini mendorong UMKM untuk mengembangkan dan memperbaharui kehadiran online mereka, sehingga mereka bisa terhubung dengan pelanggannya gitu. Nah, untuk menggali lebih dalam lagi, apa saja sih sebenarnya dampak nyatanya nih? Kita juga pengen tahu kan, apa nih dampak nyatanya setelah mereka lihat memang membantu, tapi membantu dalam segi apa? If you can go to the next slide. 8 dari 10 pemilik UMKM, ini rekan-rekan melihat peningkatan dalam jumlah pelanggan dari bisnis mereka. Jadi mereka melihat bahwa adanya jumlah peningkatan pelanggan, kemudian setengah dari mereka juga melihat peningkatan pada efisiensi dan produktivitas. Saya juga mau nyinggung sedikit nih, di kelas-kelas Gapura Digital dan Woman Wheel, memang kita menambahkan beberapa modul tentang misalnya bagaimana tetap produktif walau bekerja jarak jauh, menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti ini, seperti Google Meet, gitu ya, seperti Docs, Slides, Sheets, gitu ya, untuk mereka tetap bisa bekerja dan produktif walaupun jarak jauh. Nah, data lainnya juga mengatakan bahwa 26% dari mereka yang mengikuti kelas Grow with Google mampu bertahan di pandemi saat ini. Ada 22% dari mereka juga yang melihat dampak positifnya bahkan di segi keuangan. Misalnya seperti peningkatan pendapatan, bisnis mereka lebih stabil dari bulan ke bulan, dan bahkan bisa menjual lebih banyak lagi produk dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Ini baru indikasi awal sih rekan-rekan sekalian, karena survei ini tadi saya bilang kan berlangsung hanya setelah beberapa bulan setelah mereka ikutan kelas gitu ya. Saya yakin ini angkanya akan jauh lebih tinggi lagi saat ini kalau memang benar-benar diimplementasikan oleh mereka gitu. Nah, kami juga melihat nih, tadi kan ada 50% yang menggunakan alat seperti Google Business School. Kita melihat, if you can go to the next slide, bahwa dari mereka yang mengadopsi atau memakai Google Business School, itu hampir semua atau 99% ya mengalami peningkatan dalam keterlibatan pelanggan atau engagement. Jadi seperti misalnya pelanggan yang menghubungi melalui Google Business School, mereka ngeklik maps-nya atau di mana lokasinya, website-nya, itu lebih banyak. Jadi mereka benar-benar lihat 99% meningkat gitu ya. Dan yang
sama gitu halnya yang dirasakan, 32% dari mereka mengalami peningkatan juga di segi keuangan gitu. Nah, melihat angka ini memang pemilik UMKM diharapkan pastinya secara aktif mengimplementasikan ya apa yang mereka pelajari di kelas gitu, agar sebenarnya kita bisa melihat nih kalau mereka mengimplementasikan memang dampaknya bisa langsung mereka rasakan di bisnis mereka. Nah, dalam riset ini juga kami melihat bahwa boleh ke next slide. Ya, jadi seperti halnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman juga tahu bahwa separuhnya adalah perempuan. Dalam riset ini kami juga menemukan bahwa 7 dari 10 pemilik UMKM yang mengikuti kelas kami adalah perempuan. Bahkan dalam jumlah, bukan cuma menang dalam jumlah orang nih, tapi riset kita melihat bahwa dalam hal kemampuan bertahan dari pandemi ini, yang kita survei, yang kita riset memang perempuan jauh lebih besar nih resilience-nya gitu ya, terutama di beberapa hal, yaitu mungkin kita mau detailin lagi di next slide. Di riset ini kita bisa melihat bahwa lebih banyak wanita nih yang menggunakan e-commerce untuk menjual produk atau jasanya dibanding pria. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di sebelah kanan ya, 1 dari 10 perempuan mengatakan bahwa bisnis mereka menjual lebih banyak dari sebelumnya gitu. Ada 6% dari mereka juga yang mengatakan bahwa mereka bisa expand, bisa memperluas bisnisnya gitu, dan ini lebih banyak 4% daripada pria gitu. Jadi memang para perempuan-perempuan hebat pemilik UMKM ini benar-benar menggunakan apa yang mereka pelajari untuk membantu bisnisnya go online dan membawa dampak nyata gitu. Nah, ini key takeaways aja in the next slide. Summary-nya kita mau informasikan dan mau share juga ke rekan-rekan sekalian. Bahwa melihat riset ini, kami dari Google tuh sangat optimis, rekan-rekan, dan pastinya terinspirasi dari feedback yang luar biasa yang kami terima. Karena saat ini dengan adanya pandemi dan percepatan digital transformasi, UMKM go online tuh udah bukan pilihan ya. Kalau dulu kan, ayo kita harus go online, harus go online. Sekarang memang sudah kudu, mesti gitu ya, harus dijalanin oleh setiap UMKM. Kami sangat yakin sebenarnya ini apabila UMKM diberikan wadah dan pelatihan serta alat yang tepat dan ditambah aksi nyata dari mereka, dari para pemilik UMKM ini, maka dampaknya pun akan benar-benar dirasakan. Jadi saya mau mengatakan sekali lagi semangat nih ya buat para pemilik UMKM gitu. Dari Google sendiri kami akan terus berikan dukungan. Kalau memantau blog atau sosial media kita, ada beberapa kampanye yang Google lakukan juga untuk terus mendukung UMKM seperti Cinta Lokal, pelatihan-pelatihan Gapura dan Womenwheel yang akan terus ada dan kami sediakan untuk para UMKM. Gitu ya, kami harapkan ketika pastinya pandemi ini berakhir, pelajaran yang sudah dilalui oleh UMKM ini bisa benar-benar digunakan, bisa benar-benar bahkan lebih dalam lagi dipelajari dan implementasikan sehingga semakin maju dan nggak kalah saing gitu. Saya mengucapkan selamat Hari UMKM untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Saya mau katakan sekali lagi, ayo kita bangkit dan ayo kita maju sama-sama. Terima kasih rekan-rekan buat waktunya. Terima kasih Dora, terima kasih, sangat menarik. Dan itu semua hasil yang baru dibahas sama Dora sudah bisa ditemukan di blognya Google Indonesia. Atau nanti kalau perlu lebih detail lagi, kami juga bisa kirim lebih detail lagi karena yang sudah diterbitkannya hanya sebagian yang paling menarik sih. Tapi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan tulis di kolom chat, atau kalau mau ingin bertanya langsung buka mic-nya silakan. Di sini ada Pak Erwin, ada Ibu Rensi, ada Ibu Novia. Terima kasih semuanya udah pada hadir hari ini. Halo. Gimana? Ada pertanyaan? Mas Erwin, Novia. Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung juga nih. Oke, mungkin sambil tunggu kalau sedang dipikirkan pertanyaannya apa, mungkin saya mulai dengan Mbak Rensi ya. Mbak ini mau nanya ke depan tools Google apalagi yang akan dimanfaatkan Galeri Alekot untuk meningkatkan dan memajukan usahanya. Halo. Ya Mbak, silakan. Iya, ini Pak Jason, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya
sih rencananya mau lebih lagi ulik yang Google Trends ya, supaya kita juga ngerti apa yang dicari sama customer. Mungkin kita bisa bikin produk turunan yang sesuai dengan maunya mereka, yang namanya kita berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan customer, toh nggak cuman sekedar kita punyanya ini, jadi kita jualnya ini, tapi kita juga coba apa sih yang diperlukan oleh customer. Oleh karena itu saya juga coba-coba untuk ulik-ulik dari Google Trend saat ini untuk Indonesia, perlunya saat ini teman-teman perlunya apa customer, seperti itu. Seperti ya memang kayak survei yang nyata ya. Google Trends itu satu alat yang sangat powerful dan senang sekali itu dimanfaatkan buat keperluan bisnis juga. Ini sangat bermanfaat buat wartawan juga kalau pengen lihat apa yang lagi trending sekarang. So senang sekali bisa dengar ada manfaatnya Google Trends. Oke, saya lihat ada pertanyaan dari Medi Kompas nih. Punten mau bertanya soal hasil riset. Maksudnya sesudah mengikuti modul pelatihan tersebut, mungkin Imas juga bisa bantu ya kalau lebih tahu ya, atau Dora. Sesudah mengikuti modul pelatihan tersebut, 26% orang berkata bisnis mereka dapat bertahan selama pandemi. 80% mendapatkan lebih banyak pelanggan dan 13% mencatatkan kenaikan penghasilan. Di kalangan perempuan yang disurvei, angkanya bahkan lebih baik. 30% mampu bertahan setelah mengalihkan bisnis mereka menjadi online, 23% mengalami dampak keuangan yang positif, dan 6% mampu mengembangkan bisnis. Bertahan ini dalam konteks apa ya? Oke, Ya. Dor bisa tahu nggak? Bisa, pasti. Mbak Sisil, terima kasih pertanyaannya. Medi. Oh, Mbak Medi panggilannya, sorry. Yeah. Hai Mbak Medi. Oke, Mbak Medi, bertahan dalam konteks apa? Kayak tadi kan kita juga sempat share ya bahwa ada beberapa data yang menyatakan 50% dari mereka dari UMKM ini mau menutup usahanya. Nah, bertahan di sini kalau kita lebih zoom in lagi adalah mereka tidak menutup usahanya, mereka being agile, mereka flexible enough untuk akhirnya turn usaha gitu ya, usaha mereka akhirnya ke online gitu. Jadi mereka bertahan dan tidak menutup usahanya, mereka tetap berjalan walaupun tadi juga kita dengar dari Mbak Novia misalnya nggak ada pemasukan sama sekali nih gitu ya. Tapi akhirnya dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, dengan terus merubah model bisnisnya yang tadinya mungkin cuma offline ke online, mereka dapat bertahan selama pandemi ini untuk survive, untuk tidak menutup bisnisnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Medi. Jelas Medi? Oke. Thank you ya. Ada pertanyaan lain? Bentar, aku boleh nanya lagi nggak? Iya, silakan. Silakan. Kan sebenarnya kalau dari 4 orang UMKM ini kan berada di timur lah. Sebenarnya dengan adanya pelatihan dari Google ini, apakah masih ada hambatan soal akses internet gitu loh? Kan semuanya pelatihannya kan pakai Google Business. Nah, kalau udah berjualan online, apakah masih ada hambatan untuk akses internetnya seperti apa gitu? Lalu kedua pertanyaan aku, apakah yang disurvei ini semata-mata hanya menggunakan produknya Google atau mereka juga udah mengakses yang lain kayak misalnya Tokopedia, Shopee, dan teman-temannya gitu? Kan kalau misalnya untuk asumsi aku, semakin banyak saluran digital yang dipakai, maka dia bisa bertahan. Nah, apakah seperti itu atau tidak? Terima kasih. Mungkin coba Dora dulu, habis itu barangkali kita bisa tanya sama teman-teman. Boleh. Ya, boleh. Mbak Medi, thank you sekali lagi. Memang aku setuju bahwa multi channel gitu ya akan pastinya membantu teman-teman UMKM. Memang pelatihan kita sendiri Mbak Medi itu memang kalau kita bisa lihat mungkin 60-70% kontennya menggunakan alat yang Google punya, tapi juga sisanya seperti misalnya Mbak Medi kita ngajarin gimana sih cara mereka masuk e-commerce, gimana sih caranya mereka bertahan melalui sosial media. Jadi memang kita sangat tahu di Google bahwa nggak bisa nih kita sendirian gitu ya.
sebanyak apapun alat yang Google punya gitu, channel yang kita punya, informasi yang kita punya, pastinya nggak menutup juga untuk mereka menggunakan seperti e-commerce, social media gitu ya. Jadi di kelas kami juga kami ajarin Mbak Medi, sehingga itu juga mix, tapi memang riset ini kita bertanya, ada pertanyaan spesifik apabila mereka menggunakan alat dan teknologi Google untuk usaha mereka gitu. Dor, kalau soal akses internet? Ya, mungkin yang bisa menjawab teman-teman yang ada di timur ya, tapi kalau saya boleh sedikit aja ngasih bocoran. Jadi kalau kelas dukung UMKM Indonesia Timur ini kita sangat tahu bahwa memang internet menjadi kendala, sehingga kami itu mencoba teman-teman ini bisa nonton secara videonya di-download gitu. Jadi kami menyediakan video yang mereka bisa tonton kapanpun dimanapun setelah di-download, jadi nggak usah terus-terusan memakai data mereka, sehingga mereka bisa nonton dimanapun gitu. Jadi nggak menggunakan YouTube live stream yang biasa kita gunakan di kelas reguler kami, karena kita juga tahu mungkin akan menghabiskan data kalau nontonnya melalui harus menggunakan data mereka gitu. Jadi itu kali ya. Cuman kalau soal implementasi di lapangan kayak apa nih, mungkin lebih tepat kalau kita tanyakan kepada teman-teman pelaku usaha sendiri. Gimana Mbak Novia, ada kendala akses internet pas belajar ambil kursusnya Gapura atau Women Well di Lombok? Kalau untuk di Lombok sejauh ini menurut saya sudah cukup merata ya Pak, karena saya juga lokasinya itu di kota, jadi di Kota Mataram. Untuk akses internet itu tidak ada hambatan sama sekali, dan banyak teman-teman yang ikut juga itu dari pelosok mungkin bisa kita bilang, tapi kita saling bantu. Jadi misalnya ada teman-teman yang nggak bisa akses satu video, itu kita bisa bantu, misalkan kasih dia untuk video yang udah kita download, terus juga ada catatan-catatan kategori yang lain, jadi kita bisa malah saling support jadinya untuk yang di daerah ini. Dan untuk survive, untuk bertahan, Mbak Novia, kamu juga menggunakan selain Google Tools, pakai sosmed, pakai e-commerce, itu mungkin untuk jawab pertanyaan dari Kompas tadi. Ya, kalau untuk masa pandemi ini, sebenarnya dari e-commerce itu agak menurun Pak untuk penjualannya. Jadi kita lebih banyak kencenginnya itu di sosmed sama dari Google My Business untuk menjangkau daerah sekitar. Oke. Baik, dan Mas Erwin, itu soal akses internet di Manado, bagaimana kalau ikut kursus Grow with Google ini sulit atau tidak? Kedengaran suaranya, Mas? Ya. Oke. Iya, saya sih di kota di Manado. Selama saya mengikuti pelatihan, buat saya sih oke saja. Tetapi teman-teman UKM yang di luar Manado biasa mengeluh juga mengenai internet, apalagi hujan keras, hujan lebat gitu. Mereka minta video itu umpamanya lagi webinar, mereka minta videonya ditutup dulu supaya istilahnya internetnya bisa bagus, tampilannya bisa bagus. Buat saya sih ya tidak merata juga. Mungkin di kota-kota besar seperti di Manado ya stabil, tapi di pinggir-pinggirnya, mungkin di daerah pelosoknya itu tidak stabil internetnya. Oke, makasih. Medi cukup nggak, Medi? Ya? Cukup. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Republika. Mau nanya terkait target pemerintah yang ingin 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024, kira-kira apa saja upaya Google dalam mendukung target tersebut? Lalu target 2 juta UMKM yang dilatih tahun ini kan sudah tercapai. Kira-kira bagaimana target sampai 2024? Berapa banyak yang ingin dilatih? Kemudian apakah dalam hal ini juga membantu dari sisi pemodalan UMKM? Oke, mungkin Dora mau coba dulu nggak? Nanti aku juga bisa nambah. Boleh, Jess. Mungkin yang pertama sama kedua kali ya. Mbak I, thank you pertanyaannya. Memang kita sama-sama tahu bahwa ini fokus pemerintah udah lama ya, bahwa kita pengen mencoba digitalisasi dari UMKM. Jadi Google mendukung penuh Mbak I dalam hal ini. Kita terus mengadakan pelatihan. Kita mau coba beberapa mode baru supaya memang teman-teman seperti teman-teman di timur Indonesia bisa juga benar-benar merasakan pelatihannya. Mungkin nanti kalau juga sudah
diangkat nih PPKM-nya, sudah membaik keadaannya, kita bisa kembali lagi meng-guide teman-teman di UMKM dengan kelas-kelas yang dulu yang pernah kita lakukan gitu ya, kelas-kelas offline. Tapi memang dari Google sendiri kita pastinya terus mendukung, dan ini lebih banyak lagi public-private partnership nih yang kita mau lakukan bareng sama pemerintah. Jadi beberapa kementerian sudah masuk juga nih untuk kita sama-sama mau mengadakan beberapa program pelatihan gitu, Mbak Iit. Kemudian kalau target 2 juta udah tercapai, kira-kira gimana target sampai 2024? Ditunggu tanggal mainnya, Mbak Iit. Ini kita sedang menggodok planningnya, tapi yakin kita akan terus mendukung UMKM di Indonesia gitu. Mungkin kalau soal membantu dari sisi permodalan, mungkin Jess bisa bantu ya. Jadi sekitar setahun lalu kami sudah mengumumkan bahwa ada grant 10 juta US dollar dari Kiva yang diumumkan bulan November 2020. Yang bentar lagi kami akan ada berita tentang permodalan dari Kiva yang akan diupdate mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi untuk sementara belum ada lagi yang bisa diumumkan. Tapi nanti kalau perlu informasi mengenai Kiva, nanti kami juga bisa kirim infonya yang diterbitkan sekitar 10 bulan yang lalu ya. Baik. Oke. Ada lagi nih, dari media lagi nih. Aktif benar media. Oke. Dari 2 juta UMKM lebih dilatih, berapa persen yang akhirnya naik kelas? Misalnya dari skala mikro ke kecil ke menengah. Wah, nah itu Dora tahu nggak? Iya, Mbak Medi, sebenarnya kita belum ada tuh riset untuk melihat skala mereka naik apa enggak. Jadi makanya tadi risetnya baru benar-benar melihat apakah membantu, apakah skillnya tambah gitu ya. Tapi kita belum lihat apakah mereka naik kelas. Di setiap kelas kita memang kita ada feedback form yang mau tahu perkembangannya mereka. Tapi ini juga terus kita guide nih Mbak. Jadi terus kita kawal lah istilahnya gitu ya. Dari beberapa kelas kita tuh pasti punya success story nih, Mbak Medi namanya. Jadi kita pasti melihat 5-10 success story yang kita lihat kira-kira pertumbuhannya gimana. Tapi angka pastinya aku belum bisa bilang karena memang nggak ada riset di sana. Gitu. Oke. Mungkin kalau sambil nunggu, silakan ada yang buka mic-nya. Ya, silakan. Ya, saya Dini dari Liputan 6. Mau tanya soal ini kan di masa pandemi ini sektor UMKM terutama yang di aircraft itu yang di tempat wisata sangat terpengaruh ya. Apakah Google ada program khusus untuk membantu mereka atau saat kemarin itu ya terbuka untuk semuanya? Terus soal yang UMKM ini boleh didefinisikan lebih jelas UMKM itu seperti apa ya, kan agak-agak kadang-kadang kita bingung gitu bilang UMKM tapi ya pada akhirnya kayak cuman berdagang dan kadang-kadang produknya juga bukan yang lokal. Jadi boleh dijelaskan lebih lanjut soal UMKM ini kategorinya seperti apa ya? Makasih. Mungkin kita bisa puterin slide lagi, Mirza, yang itu ya ada 2 slide. Pertama soal pariwisata. Kita balik ke slide yang itu, yang teman-teman paragraf. For Wonderful Indonesia. Ya. And then habis itu yang metodologi awalnya ya dengan pendapatan skala ya. Ya. Oke, silakan Dora. Oke. Yes, Mbak Dini ya tadi ya, atau Mutia dipanggilnya? Mbak Dini kali ya. Oke Mbak Dini, makasih pertanyaannya. Memang kita melihat itu salah satu industri yang cukup terpuruk sejak ini semakin ketat PPKM dan COVID hit Indonesia gitu ya. Makanya saat itu juga ini kalau saya nggak salah di awal 2020, Maret, April, saya lupa ya, ini pelatihannya langsung kita godok bersama Kementerian Pariwisata, di mana kita langsung melakukan pelatihan online khusus untuk UMKM pariwisata. Gitu. Jadi modulnya kita juga make sure supaya bisa menjawab kebutuhannya UMKM pariwisata dan gimana caranya misalnya kayak tadi ya industri-industri seperti handicraft kan nggak ada turis, nggak ada yang datang, gimana nih caranya supaya mereka tetap bisa jualan gitu. Jadi modul-modulnya juga kita tweak gitu ya supaya bisa menjawab kebutuhannya mereka. Jadi memang
kita nggak tinggal diam, dan ini saat ini juga Kementerian Pariwisata sudah kembali menghubungi untuk kita harus berjalan lagi gitu ya untuk melatih mereka ini. Nah, jadi tunggu juga informasinya, kita mau jalan bareng lagi sama Kemenparekraf segera untuk membantu UMKM. Jadi sudah kita latih, kemudian ini sekarang akan kita latih lagi. Angkanya mungkin kalau Imas masih ada, supaya saya nggak salah nyebut angka, waktu For Wonderful Indonesia angkanya ada di berapa ratus ya Imas? Ada 280 orang yang dilatih. Ya, 280 orang, dan ini kita mau coba tambah lebih lagi untuk next kelasnya gitu. Oke, dan yang slide yang mengenai soal kategori, awalnya slide-nya yang kelompoknya ada nggak slide yang kedua atau yang ketiga? Jadi kalau yang kita riset ini UMKM-nya memang UMKM yang sangat kecil, mikro dan kecil gitu ya. Ini mereka yang ada, mungkin maksud Mbak adalah apa benar-benar mereka produsen atau reseller gitu kali ya. Jadi apakah mereka gitu ya Mbak Dini ya? Coba slide yang satu lagi yang kategori ada yang berikutnya. Mungkin nggak begitu jelas nih Jess di sini, tapi aku bisa informasikan kali ya. Untuk di kelas-kelas kami, memang kami nggak menutup tuh Mbak untuk UMKM yang baik mereka yang reseller maupun produsen beneran gitu. Apakah mereka lokal atau barang-barangnya juga barang-barang dari global gitu, kami juga nggak menutup itu gitu ya, karena kami merasa bahwa mereka semua butuh dilatih gitu. Jadi kalau dari riset sendiri saya yakin pasti nggak semuanya produsen gitu ya, tapi memang lebih banyak saya bisa bilang presentasinya memang mereka produsen. Jadi mereka sebenarnya UMKM yang membuat usahanya sendiri, membuat produknya sendiri gitu. Tapi apakah ada reseller? Pasti ada. Dan untuk lokal versus non lokal itu juga saya nggak ada jumlahnya, tapi saya bisa bilang mungkin sekitar 70%-nya bisa adalah barang-barang lokal. Gitu, itu yang kita lihat terus dari feedback form yang hadir, dari success story yang masuk, memang paling banyak adalah mereka yang produsen dan juga mereka yang barang-barangnya lokal gitu. Semoga menjawab Mbak Dini. Oke, thank you Mbak. Sama-sama. Thank you Dini. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan dari teman-teman media. Barangkali saya nanya Mas Erwin, kalau masih ada, ini salah satu program menarik di Gapura ini adalah fokusnya khusus buat bisnis yang ekspor. Langkah apa yang sedang dipersiapkan untuk melakukan ekspor ke lebih banyak negara, Mas Erwin? Ya, oke. Langkah yang selama ini kami lakukan yaitu pertama, produk kami mesti persiapkan. Jadi mesti standar, misalnya standar industri, ya, termasuk labelnya, termasuk ketentuan dari label itu. Itu sudah kami lakukan. Berikutnya ya, karena kami sudah melakukan pelatihan, kami mendapat ilmu ternyata yaitu secara legalitas ternyata penting juga, karena tiap negara itu punya ketentuan masing-masing. Kami mesti riset dulu tempat kami akan ekspor itu. Jadi tiap negara punya ketentuan masing-masing. Itu yang kami dapat dalam pelatihan ini. Jadi kami beruntung karena ya kami mendapatkan mentor memang yang sudah berpengalaman, juga membimbing kami untuk apa yang kedepannya kami lakukan. Jadi kami dapatkan bagaimana kami mesti meriset dulu negara itu apa ya, makanan apa, produk apa yang mereka sukai, kemudian ketentuan-ketentuan apa yang mereka harus, istilahnya produk yang masuk itu mesti ketentuan apa, secara legalitas, izin edarnya bagaimana, seperti itu. Oke, makasih Erwin. Makasih banyak. Dan ini ada pertanyaan yang baru masuk. Nah, aku nggak tahu ini buat siapa nih. Kira-kira kenapa UMKM perempuan lebih resilient selama pandemi ini? Mungkin sebaiknya kita langsung kepada yang resilient juga ya. Iya benar. Rensi, gimana ya kalau sebagai UMKM perempuan, ada gimana menurut Anda bisa lebih resilient, bisa lebih bertahan?
karena kita juga nggak survei, tapi saya ini mewakili diri sendiri aja. Iya. Kenapa ini saya bisa bertahan di bisnis sekalipun dampak seperti sekarang ini? Mungkin kalau saya sendiri merasa yang ngerasain itu banyak, maksudnya yang ngerasain dampaknya ini banyak. Jadi saya berjualan atau berusaha itu lebih juga gimana sih kita bisa sama-sama hidup, gak cuma sekedar nyari profit di saat seperti ini. Profit nanti setiap kali ada penenun atau ini yang datang, saya ajak mereka bicara, kebanyakan memang ibu-ibu yang bekerja, yang kemudian keliling-keliling menawarkan ini tenunannya atau kemudian mengajak tetangganya untuk mengantarkan kain ke saya, itu kebanyakan memang ibu-ibu. Dan saya selalu bilang, ini kita nggak usah cari untung terlalu banyak dulu, tapi yang penting bagaimana kita sehat, bagaimana kita bisa kasih makan keluarga, anak-anak kita bisa sehat, dan semuanya yang di dalam rumah kebutuhan pokoknya tercover itu dulu. Dan itu yang sama-sama kita jaga, gimana kita bisa melewati pandemi ini sama-sama, kita bisa melewati kesulitan ini sama-sama. Mungkin itu ya, saya nggak terlalu mikir yang jauh-jauh gimana, kalau saat seperti ini gimana bertahan, itu aja. Iya. Jess, Mbak Rensi, thank you. Ini juga mewakili beberapa riset Commonwealth sebenarnya, karena yang dulu kita pernah riset, Jason, if you remember, saat wanita bekerja, saat wanita memiliki usaha, itu nggak buat diri dia sendiri. Jadi buat orang rumahnya, buat ekosistemnya, buat sekelilingnya, buat tetangganya, buat temennya gitu ya. Jadi dia mikirin bukan diri dia sendiri. Nah ini mungkin disinilah kenapa keinginan untuk bertahannya lebih tinggi, karena saya akan menghidupi banyak orang nih gitu. Mungkin itu juga yang buat UMKM perempuan itu jauh lebih resilient selama pandemi saat ini gitu kali ya. Ya, makasih. Dan Mbak Novia, Mbak Novi ada tambahan, setuju nggak dengan Mbak Dora? Setuju banget sih sama yang Mbak Dora bilang tadi. Sebenarnya tadi juga mau nyampein hal yang sama, karena di balik apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban besar yang tetap harus kita jalanin. Mungkin itu yang menjadi pendorong terbesar supaya bisa tetap bertahan. Baik. Oke, thank you so much ya. Terima kasih banyak Novia, Erwin, Renzina. Semoga sukses selalu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga kepada semua teman-teman wartawan atas kehadirannya hari ini. Selamat Hari UMKM Nasional, dan silakan melihat channel-channel kami sosial yang akan posting banyak berita hari ini soal Hari UMKM Nasional. Terima kasih sekali dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.